Dan kita sudah tersambung melalui sambungan telepon bersama dosen hubungan internasional Universitas Islam Negeri Jakarta, Teguh Santosa. Selamat pagi waktu Amerika, Pak Teguh, dan selamat siang hari ini di Indonesia. Pak Teguh, dengan adanya kesepakatan parlemen di Amerika Serikat, apa langkah selanjutnya anggota perwakilan Amerika Serikat ini? Apakah dampak relasi internasional dan ekonomi juga berpengaruh kepada Indonesia, Pak? Saya kira kalau yang terjadi di Amerika Serikat ini kan masih panjang, Mas ya, kalau kita mempelajari sistem politik yang berlaku di sana, karena masih dibutuhkan satu putaran lagi di Senat dan kelihatannya kecil kemungkinan bahwa itu akan bisa lolos begitu ya. Kita bisa melihat persatuan senator Republik ini luar biasa, bahkan di House of Representatives juga mereka tidak satupun yang membelot begitu. Jadi ini kalaupun disebutkan ini memberikan dampak atau goncangan, ini memang lebih, menurut saya lebih kepada urusan domestik Amerika Serikat terkait dengan pemilihan presiden gitu. Jadi saya kira tidak akan berdampak kemana-mana juga. Tapi bagi domestik sendiri apa dampak terhadap Amerika, Pak, dengan adanya rencana pemakzulan di pengadilan Senat nanti di Januari 2020? Kalau yang dimaksudkan domestik itu adalah pandangan publik Indonesia, tentu ini sesuatu yang menarik ya, isu yang seksi kan. Jarang-jarang ada impeachment, terakhir impeachment adalah terhadap Bill Clinton begitu ya. Tentu ini isu yang seksi, tetapi dan tentu dia akan berdampak untuk waktu yang cukup singkat menurut saya. Tapi dia tidak akan berdampak untuk waktu yang cukup lama. Apalagi kalau misalnya nanti kita semua akan mendengarkan ulasan-ulasan dari banyak pihak yang lebih memahami bahwa ini masih membutuhkan proses yang cukup panjang, baru bisa dijadikan sebuah drama politik yang menghasilkan sesuatu yang sangat dramatis, misalnya mengusir seorang presiden Amerika Serikat. Saya kira logikanya tidak akan ke arah sana gitu. Melihat pesimisme dari Pak Teguh terhadap pemakzulan dari Presiden Trump ini, apakah melihat adanya banyaknya suara dari Republik di Senat, Pak, dan juga analisa Anda bagaimana untuk kedepannya nanti jika alat bukti dan juga saksi yang dihadirkan tidak ada sama sekali di pengadilan Senat? Enggak, pertama kan tuduhannya saya kira banyak orang yang menganggap ini tuduhan yang tidak begitu tegas juga ya. Penggunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi misalnya itu kan tuduhan yang abu-abu. Kalau menurut saya ya. Jadi ini akan jadi debat politik saja dan dia akan terus diulur sampai memang mengejar proses pemilihan presiden. Nah, kalau saya melihat permasalahannya justru terjadi di kubu Partai Demokrat yang sampai sekarang belum bisa solid untuk memunculkan satu nama yang memang bisa menyaingi Donald Trump. Ada entah bagaimana ada sumbatan, ada banyak kandidat yang kita tadinya sangat senang gitu ya, masih muda segala macam, tapi belakangan kelihatannya memang harus kembali ke nama lama gitu. Nah ini saya kira persoalannya justru ada di Partai Demokrat, sehingga saya kira tidak salah juga kalau misalnya Partai Demokrat berusaha untuk menggunakan drama impeachment ini, pertunjukan impeachment ini untuk mendowngrade kubu lawan. Ya, Pak Teguh, dengan munculnya drama yang diciptakan oleh kubu Demokrat ini, apakah ini berpengaruh, berdampak juga terhadap dampak ekonomi global, terutama di Amerika Serikat dan juga internasional, Pak? Nah ini yang bermasalah, ini yang saya pikir nanti semua orang pasti akan menyadari bahwa di saat-saat Amerika Serikat sedang berada di tengah dispute dengan Cina yang tidak bisa di-stop itu, mereka butuh fondasi politik yang lebih menarik gitu, yang lebih kuat, yang lebih solid gitu. Nah ini kan membahayakan diri sendiri. Sehingga saya perkirakan ini tidak akan terlalu jauh juga. Mereka ya goyang sedikit barangkali ya, tapi kelihatan tadi Trump juga di Twitternya ya, kemudian Mike Pence juga tadi bicara bahwa ini adalah serangan lebih ditujukan kepada proses pemilihan Presiden Amerika Serikat. Jadi dalam waktu tidak lama saya kira orang akan sadar dan kembali kepada track permainan yang sebenarnya. Dan Nancy Pelosi saya pikir juga dia paham bahwa dalam sistem politik Amerika Serikat ya mereka tidak bisa lebih dari itu gitu. Yang mereka bisa lakukan ya cuma mengatakan bahwa Trump di-impeach dalam proses pemungutan suara di House of Representatives. Tetapi tidak akan bisa lebih maju lagi. Karena memang saya pikir tujuan mereka bukan itu. Terlalu berisiko bagi Amerika Serikat untuk melakukan sebuah manuver yang bisa menjungkir balikkan ya struktur politik di sana di saat mereka sedang berada di tengah dispute. Artinya Pak, ya jika di-impeach atau tidak pun di-impeach,
keadaan ekonomi dan politik di Amerika Serikat sendiri masih stabil karena sistem pemerintah mereka yang sudah kuat dari sejak dulu kala ya Pak? Iya, maksudnya begini kan, make America Great Again ini kan sedikit banyak juga bisa membuat harapan baru ya. Tingkat pengangguran yang saya dengar juga tidak bisa diperbaiki begitu ya. Dan kelihatan ada sesuatu lah, orang nasionalisme yang dibangkitkan oleh Donald Trump ini membuat orang jadinya punya harapan bahwa ada gaya ya, bahwa ada ya kita kalangan pers tentu sangat terganggu dengan gaya komunikasi politik Trump yang urakan begitu. Itu satu hal Mas gitu maksud saya ya, itu satu hal. Tapi hal yang paling penting adalah ini tidak sekedar urusan antara Donald Trump dengan pemilihnya toh. Tapi ini urusan antara Amerika Serikat yang sedang berada di tengah dispute dengan China untuk banyak hal, harus menghadapi situasi domestik yang bisa menggulung mereka sendiri. Nah, saya kira tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Dan ini dampaknya, kalaupun ada dampak, nggak akan lama. Saya bukan ekonomis, saya nggak bisa bilang berapa lamanya, tapi menurut saya tidak akan lama. Karena ini tujuannya memang hanya akan digunakan untuk mendowngrade kredibilitas pemerintah, kredibilitas Partai Republik. Itu saja saya kira kuncinya. Baiklah, terima kasih Pak Teguh Santosa telah berbagi informasi dengan kami di CNN Indonesia News Report.